Bukan Anies Baswedan namanya kalau nggak bikin rame dengan pernyataan-pernyataan dia. Sejak dulu banyak statement Anies yang selalu jadi bahan pembicaraan. Bukan karena statement Anies itu mencerahkan banyak orang atau dia menciptakan terobosan-terobosan baru. Tapi justru karena pernyataan dia itu bertentangan dengan logika berpikir banyak orang. Ingat saja waktu masa kampanye Pilgub DKI di tahun 2017. Anies mengeluarkan gagasan-gagasan yang nyentrik seperti air hujan yang dialirkan ke tanah, rumah lapis sampai rumah DP 0 rupiah yang sampai sekarang gak jelas itu. Dan lucunya gagasan Anies itu selalu gak ada yang baru. Dia hanya mengkritik gagasan yang sudah dikerjakan oleh pemimpin sebelumnya. Terus Anies membuat gagasan antitesanya atau kebalikannya. Coba kita perhatikan, pada waktu kampanye dulu, adakah gagasan baru yang brilian, yang benar-benar orisinal dari pemikiran Anies? Oh maaf, ternyata ada ya. Patung bambu, patung sepatu, waring hitam sebagai solusi kali yang bau. Itu semua adalah ide cemerlang dari Anies. Saya jadi ingat dulu ketika Anies masih ada di barisan pendukung Jokowi. Banyak orang yang terpesona sama dia karena tutur katanya yang dianggap pintar. Bahkan kabarnya Jokowi juga terpesona dengan ide-ide Anies tentang tenun kebangsaan. Judulnya sih keren, tenun kebangsaan. Ini konsep tentang merawat kebinekaan kita yang sempat hancur karena dibiarkan SBY selama 10 tahun. Dan Jokowi saking sukanya Anies pada waktu itu, gak berpikir panjang langsung meminta Anies untuk menjadi Menteri Pendidikan. Tapi antara teori sama praktek itu ternyata jauh banget bedanya. Anies ini persis seperti dosen pada umumnya yang secara teori oke lah, presentasi good lah, tapi kalau eksekusi nol besar. Saya bukan merendahkan profesi dosen ya, karena dosen itu memang fokusnya adalah teori, mengajar, bukan seorang eksekutor, karena ini dua alam yang berbeda. Anies ketika diminta mengeksekusi ide tenun kebangsaannya, hasilnya malah nol besar. Dia nggak mampu memimpin sebuah tim, dia nggak punya leadership yang bagus, dan akhirnya peta besar pendidikan yang diinginkan oleh Jokowi nggak jalan sama sekali di tangan Anies Baswedan. Dan akhirnya Anies pun dipecat sebagai menteri. Jadi kita harus paham ketika Anies Baswedan mencoba kembali keluarkan gagasan antitesa dengan mengkritik program mobil listrik yang sekarang sedang dikerjakan oleh Jokowi. Anies bahkan dalam kritikannya itu terkesan nggak tahu apa-apa dan hanya sekedar kritik saja, sekedar pengen jadi antitesanya doang. Perhatikan saja ketika Anies bicara kalau emisi mobil listrik itu jauh lebih besar daripada emisi mobil berbahan bakar minyak. Ini kan maaf ya, statement yang bodoh sekali. Semua orang juga tahu kalau mobil listrik itu digencarkan di seluruh dunia. Tujuannya untuk menekan emisi atau gas buang yang diakibatkan oleh sektor transportasi yang berbahan bakar minyak dan gas. Bahkan statement Anies Baswedan itu dibantah oleh produsen mobil listrik dari Cina, yaitu Wuling. Palingan juga Wuling ketawa, kok bisa ya calon presiden nggak paham hal yang gampang kayak ginian. Anies juga mengkritik subsidi yang diberikan Jokowi supaya orang-orang mau pindah dari mobil BBM ke mobil listrik. Anies ini berbicara seolah dia adalah Robin Hood, bahwa subsidi yang diberikan Jokowi itu hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Padahal di banyak negara subsidi untuk mobil listrik ini sedang digencarkan, bukan hanya di Indonesia saja. Kenapa subsidi untuk mobil listrik itu penting? Ya karena untuk mengubah teknologi dari BBM ke listrik itu nggak mudah dan butuh biaya yang super mahal. Infrastruktur untuk mobil listrik harus dibangun di sepanjang jalan, terutama untuk charger mobil.
Nah, nggak ada tuh investor yang mau investasi infrastruktur charger mobil kalau mobil listriknya masih sedikit. Jadi, supaya ada penambahan pengguna mobil listrik, pemerintah di banyak negara, termasuk juga di Indonesia, memberikan insentif seperti subsidi supaya pembelian mobil listrik ini tumbuh pelan-pelan. Ini analogi sederhana sih. Masa Anies Baswedan nggak paham? Dia kan mantan dosen dan mantan menteri. Tapi saya nggak yakin sih kalau Anies nggak paham. Dia itu paham. Tapi kan dia adalah antitesanya Jokowi. Dia harus terus mengkritik Jokowi supaya dia kelihatan pintar. Seperti dulu waktu kampanye gubernur, Anies terus-menerus menjadi antitesanya Ahok dengan mengkritik program-program Ahok yang sedang dijalankan. Tapi tunggu dulu, ketika akhirnya Anies menjabat jadi gubernur, dia malah meneruskan program Ahok karena dia nggak punya ide baru tentang program. Anies hanya memoles nama program Ahok supaya bisa diakui bahwa itu adalah ide dia. Kayak normalisasi diganti sama Anies dengan nama naturalisasi. Rumah susun diganti dengan rumah lapis. Reklamasi diganti dengan nama perluasan daratan. Kerjaannya sama, cuman ganti nama doang. Gitulah Anies Baswedan. Nanti pun seandainya dia jadi presiden, kerjaannya cuman ganti nama doang. Misalnya subsidi mobil listrik diganti dengan kemudahan mobil listrik. Intinya sih sama, cocotnya aja yang beda. Tapi kalau melihat karakter pendukungnya Anies Baswedan, ya kita harus maklum kenapa Anies itu berbuat begitu. Karakter pendukung Anies bukan kumpulan orang yang ketika dikasih wacana program, mereka bisa langsung mengerti. Mereka itu banyak yang berpendidikan rendah, militan, dan pengangguran. Jadi kalau Anies mau bilang apapun, mereka tetap kagum sama Anies. Anies buat para pendukungnya adalah pemimpin spiritual. Yang mereka lihat di Anies bukan bagaimana kerjanya dia, tetapi backgroundnya Anies yang kakeknya dulu pejuang. Anies adalah muslim yang taat. Anies berasal dari ras Arab yang mereka agungkan. Ya cuman gitu aja. Sama seperti ketika mereka melihat orang yang pakai gelar Habib, langsung orang itu dipuja seperti dewa. Anies pernah bilang, karakter pendukung sama dengan karakter yang didukung. Baru pertama kali saya melihat Anies Baswedan itu benar. Para pendukung Anies karakternya memang sama dengan Anies. Sama-sama suka bohong dan sama-sama suka dibohongi. Udah, saya seruput dulu kopinya.